Penonaktifan 11 juta kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK oleh BPJS Kesehatan sempat kisruh dan menuai kontra. DPR RI meminta pemerintah segera merevisi surat keputusan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2026 agar kesepakatan DPR RI dan pemerintah mengenai pengaktifan kembali peserta PBIJK selama masa transisi 3 bulan memiliki kepastian hukum. Sejumlah kriteria peserta PBIJK yang bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya telah ditetapkan. Setelah pemutahiran data, akankah penerima manfaat jaminan kesehatan nasional tepat sasaran? Kita bahas dalam editorial view kali ini bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Victor. Mas Revo, BPJS Kesehatan menegaskan ya bahwa penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dilakukan dengan tujuan agar data penerima bantuan tepat sasaran. Jika Anda cermati dengan dinonaktifkannya status kepesertaan ini, lalu kemudian akan dilakukan pembaruan data, akankah penerima jaminan kesehatan nasional ke depan akan efektif tepat sasaran? Karena mekanisme reaktivasi kepesertaan nantinya melalui rekomendasi dinas sosial setempat, begitu Mas Revo. Ya Victor, sebenarnya kan kalau yang terjadi kemarin itu kita tidak bicara soal tepat sasaran atau tidak ya, tapi ketika upaya pemerintah memberlakukan ada pembaruan dari data tunggal sosial ekonomi nasional gitu, sebenarnya memang ketika ada pembaruan itu yang mengejutkan adalah ketika terjadi perubahan data, penerima manfaat dari BPJS ke kesehatan itu, jam sosial kesehatan ini terkejut karena kemudian ketika perubahan data mereka tidak mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu gitu ya. Nah yang mengagetkan kemudian adalah ketika warga itu datang ke rumah sakit dan mendapati dirinya sudah tidak mendapatkan jaminan gitu, jaminan kesehatan. Nah ini sebenarnya kan persoalan di persoalan administratif yang kemarin ya Victor ya, yang tentu yang kita harapkan memang bahwa jaminan kesehatan ini diterima oleh semua pihak gitu dan kemudian ketika pemerintah memberikan bantuan itu tepat sasaran gitu. Nah, tapi kemudian ketika terjadi perubahan data sebaiknya ini memang dikomunikasikan dengan baik, pemberitahuannya di pendataannya itu dilakukan dengan cara yang baik sehingga tidak menimbulkan kekagetan di masyarakat penerima manfaatnya ini. Nah yang kemarin terjadi kan ketika tiba-tiba 11 juta penerima status BPJS PBI-nya kemudian nonaktif sehingga ketika mereka berobat mendapati kaget gitu ya karena ketika kemudian berobat tidak bisa dilayani gitu. Nah yang terjadi memang kemudian kemarin ya administratif shock gitu, jadi ada kekagetan administrasi. Nah tentunya yang kita harapkan kemarin kemudian kan pemerintah sudah melakukan semua instansi yang terkait ini melakukan koordinasi dan kemudian memberi waktu jangka waktu 3 bulan. Nah tentunya yang ke depan ketika pembaruan data ini dibenahi gitu ya Victor, yang tentu yang kita harapkan memang semua penerima bantuan dari pemerintah ini bisa tepat sasaran gitu ya. Nah tapi memang dan upaya untuk melibatkan dinas sosial pemerintah daerah setempat gitu ya itu juga merupakan langkah yang tepat gitu ya, dan melibatkan unsur-unsur sampai tingkat paling bawah gitu ya. Nah yang kita harapkan tentu adalah ke depan pemberian bantuannya itu satu bisa tepat sasaran, kemudian kedua kalau misalkan terjadi penyelewengan administrasi misalnya orang yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan kemudian menerima bantuan, kemudian bagaimana ini mekanisme penegakannya gitu ya, apakah kemudian ada bagaimana mekanisme pembenahannya gitu, karena jangan sampai kemudian memang ada orang yang seharusnya tidak berhak kemudian itu berhak mendapatkan bantuan, karena selama ini di lingkungan daerah saya tinggal misalnya ada orang-orang yang sebenarnya secara kriteria tidak berhak mendapatkan bantuan sosial gitu ya, tapi kemudian mereka ini masuk dalam penerima bantuan sosial. Nah pembenahan ini kan memang masih harus terus dilakukan gitu ya, dan kemudian
kalau misalnya termasuk dalam konteks BPJS Kesehatan ini. Dan kalau misalkan nantinya ini ditemui kejadian-kejadian seperti itu, bagaimana kemudian mekanisme penegakan administrasinya gitu ya, apakah kemudian disuspend atau seperti apa. Maka sehingga itu bisa memastikan bahwa yang seharusnya berhak menerima bantuan itu bisa memang tepat menerima bantuan. Itu sih sebenarnya Victor yang kemarin terjadi kan ketika terjadi perubahan upaya perubahan pembenahan data dilakukan secara terkesan tiba-tiba gitu ya, bukan terkesan tiba-tiba tapi memang tiba-tiba dan kemudian ini menimbulkan kekagetan-kekagetan dan di tingkat bawah itu menimbulkan yang kita sebut yang tadi kita sebut dengan kekisruhan itu, Victor. Ya. Mas Revo, kita runut lagi. Peserta yang dinonaktifkan ini bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria. Pertama, peserta termasuk dalam daftar PBIJK yang dinonaktifkan pada bulan ini ya, Januari 2026. Kedua, terverifikasi yang bersangkutan masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin. Yang ketiga, jika peserta mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa. Ini agar tidak terjadi lagi hal serupa, pengawasan maksimal dalam pencatatan dan pelaporan rekomendasi daftar peserta yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial nanti menjadi penting begitu. Bagaimana analisa Anda nih Mas Revo terkait agar nantinya peserta yang direkomendasikan ini benar-benar memenuhi kriteria yang dimaksud begitu? Ya, mau tidak mau memang harus melibatkan unsur pemerintah sampai level terbawah ya. Kalau dalam saat ini kan level terbawah ini sampai di tingkat kelurahan atau desa gitu ya, Victor. Nah, jangkauan dari kepala desa atau lurah itu tentu harus dibantu oleh rukun warga atau rukun tetangga karena mereka yang kemudian paling mengerti kondisi dari warga gitu ya. Karena tadi memang sebenarnya harus diakui bahwa data kita ini seringkali tidak match gitu. Ada beberapa orang yang rumahnya tembok, lantainya keramik, bahkan memiliki mobil, di rumahnya ada memiliki mobil atau motor terbaru gitu ya, tapi kenyataannya menerima bantuan sosial gitu. Dan itu terjadi di lingkungan tempat saya tinggal misalnya itu pun ada gitu ya. Nah, tentu melibatkan unsur-unsur level kepanjangan tangan dari negara dalam hari ini rukun tetangga atau rukun warga menjadi penting. Tidak hanya sampai di tingkat dinas sosial pemerintah daerah karena itu masih panjang kemudian ke bawah. Dan memastikan bahwa yang bersangkutan itu tinggal di mana sesuai dengan KTP-nya walaupun nantinya kita tentu berharap bahwa dimanapun KTP mereka berada kalau memang tercatat sebagai anggota BPJS Kesehatan itu bisa berobat di fasilitas kesehatan dimanapun di lingkungan negara Republik Indonesia ini. Nah, sebenarnya itu kan yang kita harapkan bahwa sistem pendataan ini karena sangat perubahannya tentu juga cukup dinamis ya, Victor. Kondisi 1 tahun yang lalu dengan 1 tahun yang sekarang misalnya tentu berubah. Apalagi ada orang yang mungkin secara kesehatan juga mungkin tahun lalu dirasa cukup sehat tapi tahun ini mungkin tidak begitu sehat. Nah, tentunya maka itu pembaruan data dengan melibatkan semua unsur di masyarakat ini mutlak harus dilakukan karena tentunya kita tidak ingin bahwa dana pemerintah atau dana negara ini yang berasal dari rakyat kemudian disalurkan ke tangan yang tidak tepat. Maka itu yang harus dipastikan bahwa data itu dinamis dan terus diperbarui dengan melibatkan semua unsur-unsur sampai pada unsur terkecil di masyarakat, Victor. Ya. Mas Revo, ini Menteri Sosial Gus Ipul ini menjelaskan ya secara jumlah total peserta PBIJK ini sama dengan jumlah peserta PBIJK pada bulan sebelumnya. Artinya akan dilakukan pembaruan data secara berkala oleh Kemensos agar peserta PBIJK ini tepat sasaran begitu. Nah, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya sempat kesal juga mengenai penonaktifan 11 juta PBIJK yang tiba-tiba.
Sementara total anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan tetap sama. Apa tanggapan Anda terkait ini, Mas Revo? Ya kalau yang kemarin ini kan sebenarnya nonaktif karena ada eh, pembaruan data gitu, ada migrasi data lah kira-kira seperti itu ya, yang kemudian dilaksanakan secara eh, apa eh, cepat tanpa ada komunikasi atau pemberitahuan kepada masyarakat yang datanya itu di nonaktifkan PBI JK-nya dinonaktifkan gitu. Nah, karena memang ada perubahan desil seperti itu kan kemarin alasannya gitu ya Victor ya, ada perubahan ini. Nah, yang kita harapkan tentu hal seperti ini tidak terjadi lagi, karena jika memang ada pembaharuan data, maka sebaiknya dikomunikasikan dengan baik kepada orang-orang yang datanya diperbarui tadi gitu ya. Nah, yang kemarin terjadi kan yang tadi saya sampaikan, yang kita sama-sama tahu bahwa orang yang selama ini mengetahui bahwa dia termasuk penerima PBI JK, tapi kemudian ketika datang ke rumah sakit, dia sudah dinonaktifkan. Nah, ini kan menimbulkan kekagetan gitu ya. Eh, eh, tapi ya kemarin gitu ya, reaksi dari pemerintah itu cukup sejauh ini, walaupun memang menimbulkan kagetan, tapi sejauh ini reaksi apa yang dilakukan cukup baik gitu ya, dengan melakukan pemulihan-pemulihan dan sosialisasi. Yang kita harapkan memang yang tadi yang disampaikan bahwa ada masa 3 bulan misalnya, ada grace period yang harus diterapkan supaya ketika terjadi perubahan data ini tidak mengagetkan kepada penerima manfaat gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Sosial juga yang kita harapkan, tentu komunikasi antara kedua instansi ini bisa berjalan dengan baik, karena yang kita nilai tentu adalah kalau misalkan antara dua kementerian ini tidak ada silang pendapat gitu ya, maka itu tentu tidak eloklah dilihat oleh publik. Dan itu akan tambah menimbulkan dinamika tertentu juga di publik. Ya. Nah, kita rasa tentu seperti itu Victor ya, kalau misalkan memang ada perubahan data, semua bisa dikomunikasikan dan disampaikan secara proper kepada semua penerima yang bersangkutan gitu, apakah itu melalui surat atau melalui pesan di handphonenya gitu, menerima pesan apakah itu SMS atau layanan pesan singkat gitu, atau melalui surat pemberitahuan ke alamat yang bersangkutan melalui dinas-dinas pemerintah daerah dan diteruskan ke kelurahan dan RT RW mereka gitu. Ya, terakhir Mas Revo, Menteri Sosial ini pernah melaporkan ya kemarin sepanjang tahun 2025 berdasarkan DTKS ada 54 juta orang miskin yang pas-pasan dari kalangan desil 1 sampai 5 tidak menerima kepesertaan BPJS PBI. Sebaliknya 15 juta orang dari kalangan menengah atas dan kaya justru menerima BPJS PBI. Karena itu mungkin ada pemutaran data yang akan dilakukan agar tepat sasaran begitu ya. Ada juga pendapat dari Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Mas Revo, yang menilai persoalan kesehatan tidak semata-mata dipandang dari klasifikasi desil ekonomi masyarakat. Risiko kesehatan dapat dialami siapapun ya, tidak hanya kelompok desil 1 hingga 5 atau 10 begitu ya. Seseorang dengan ekonomi mapan pun bisa jatuh miskin ketika mengalami penyakit berat sehingga memerlukan jaminan kesehatan. Bagaimana respon Anda terkait ini, Mas Revo? Perlukah pembaruan data ini memang dilakukan terus-menerus secara berkala karena dinamis? Jangan sampai akan dilakukan hanya hari ini saja, kemudian tahun mendatang tidak dilakukan pembaruan lagi, tahun-tahun selanjutnya begitu juga begitu. Bagaimana respons Anda terkait ini, Mas Revo? Yang disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf maupun Kepala Bappenas Rahmat Pambudi sama-sama benar gitu ya Victor ya. Kalau dari sudut pandang Kementerian Sosial bahwa ada desil 1 sampai 5 yang selama ini mungkin tidak menerima PBI JK gitu ya, BPJS PBI JK, tapi sementara ada yang desil 6 sampai 10 justru menerima subsidi BPJS PBI JK. Nah, ini kan tentu hal yang secara keadilan sosial tidak tepat gitu ya. Maka itulah kemudian
dari kacamata Kementerian Sosial ini yang harus dibenahi. Nah, memang kemudian yang kemarin mengagetkan proses pembenahannya itu yang tidak dikomunikasikan. Jadi semungkin orang yang selama ini tercatat sebagai penerima BPJS PBI ketika datang ke rumah sakit, tiba-tiba namanya nonaktif. Ini kan membutuhkan tentu menimbulkan kagetan, walaupun mungkin saja bahwa yang bersangkutan memang seharusnya tidak menerima bantuan gitu ya. Tapi kan proses administrasi dan lain sebagainya itu butuh waktu. Sementara kalau misalkan mereka yang bersangkutan sudah ada di rumah sakit dan baru diberitahu, nah itu kan menimbulkan kompleksitas kekagetan tersendiri. Sementara yang disampaikan oleh Kepala Bappenas bahwa orang yang tadi disampaikan bahwa kondisi kesehatan ini kan semuanya bersifatnya bisa datang sakit itu bisa datang sewaktu-waktu gitu ya. Nah, maka itulah sebenarnya perlu bahwa semua orang warga negara Republik Indonesia yang jumlahnya 280 sekian juta ini seharusnya memiliki safety net terkait dengan perihal kesehatan. Maka harus ketika sakit mereka harus bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak gitu ya. Jangan sampai kemudian juga apalagi muncul istilah seperti dulu gitu ya Victor ya, kalau orang kaya sakit bisa ke rumah sakit dan mampu bayar gitu. Sementara kalau orang miskin karena dia tidak memiliki jaring pengaman kesehatan, maka dia tidak boleh sakit gitu. Karena kalau misalnya rumah sakit dia tidak mau bayar. Nah, maka itulah kemudian kan dulu sempat ada muncul istilah orang miskin dilarang sakit gitu. Ini yang tidak kita harapkan. Bahwa kemudian semua sistem pengaman kesehatan itu harus dimiliki oleh setiap warga negara, itu adalah hal yang seharusnya dijamin oleh negara. Dan ini kan yang sekarang sedang diupayakan oleh pemerintah kita. Kita mengapresiasi upaya-upaya tersebut gitu ya, sehingga setiap orang yang sakit sewaktu-waktu baik itu kaya atau miskin, maka dia bisa mendapatkan layanan kesehatan yang proper. Tinggal, nah ini yang sekarang terkait dengan kalau misalkan kesehatannya itu masih disubsidi oleh pemerintah, maka subsidi itulah yang tidak boleh tidak tepat sasaran. Mereka yang layak dibantu dalam pembayaran polis atau preminya itu harus dibantu oleh pemerintah. Sementara mungkin yang kaya gitu ya, atau yang mampu, yang dalam istilah pemerintah mungkin dalam masuk kategori desil 6 sampai 10 gitu ya, Victor, itu juga bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Dan yang masuk desil 1 sampai 0 sampai 5 misalnya, itu juga tidak boleh didiskriminasi dalam layanan kesehatan, harus sama baiknya dengan yang lain. Karena sebenarnya kan yang kita harapkan adalah semua penerimaan negara dari pajak ataupun dari semua penerimaan negara itu masuk diantaranya adalah untuk menjamin kesehatan kita. Nah, kemudian yang menjadi PR selanjutnya setelah misalkan jaminan kesehatan ini bisa dipenuhi kepada setiap warga negara, kemudian bagaimana kemudian pemerintah itu melakukan sosialisasi atau melakukan pendidikan kesehatan jasmani sehingga tidak hanya jaminan di ketika sakit saja, tapi bagaimana kemudian preventif apakah itu terkait dengan gaya hidup dan lain sebagainya, pendidikan atau campaign sehat itu juga harus dilakukan. Ketika sehat pun orang juga memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatannya. Ya. Kita akan lihat nanti ya bagaimana 3 bulan ke depan apakah nanti pendataan dilakukan secara sempurna agar tepat sasaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk jaminan kesehatan kepada masyarakat begitu. Terima kasih Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo, sehat selalu.